Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musyafaq Barab dan kami akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan kenapa kita mengusung tema ini. Pertama, untuk latar belakang, kami berpikir untuk mengusung tema ini karena ada dua hal vital yang telah menjadi suatu alasan kenapa banyaknya permasalahan lingkungan terjadi di ibu kota Jakarta, yaitu adalah banyaknya tempat permukiman dan yang kedua adalah sistem drainase. Sistem drainase adalah pangkal dari berbagai macam permasalahan lingkungan yang terjadi di ibu kota, karena tempat permukiman adalah skala terkecil dan skala awal dan tempat terjadinya gejala-gejala awal munculnya permasalahan lingkungan seperti sampah yang menumpuk. Oleh karena itu, kami merumuskan dua masalah. Itu adalah bagaimana rancangan penyaring sampah yang kami buat ini sesuai dengan eh, kriteria-kriteria dan tidak mengganggu kenyamanan warga permukiman. Serta yang kedua adalah hasil yang diharapkan dari rancangan penyaringan sampah. Dan di mana kami juga tanpa lain dan tanpa bukan mengusung tema ini adalah untuk eh, membantu dan juga mengatasi. Membantu di sini adalah membantu agar terciptanya suatu inovasi yang terbaru dalam menanggulangi permasalahan pencemaran air. Sedangkan selanjutnya adalah untuk mengatasi. Mengatasi khususnya bagi para warga dan di tempat-tempat permukiman adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air yang dianggap mengganggu kenyamanan mereka. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk proses desainnya dimulai dengan konsep rancangannya. Untuk konsep rancangannya yaitu suatu sistem penyaring dan pengumpul sampah di selokan. Sistem ini bekerja di selokan yang kami tinjau di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sistem ini bekerja dengan cara menyaring sampah yang melewati selokan hingga sensor berat mendeteksi sampah yang sudah tersaring seberat 2 kg. Saringannya akan terbuka dan memindahkannya ke tempat penampungan yang dibuat di sebelah selokan. Untuk batasan perencanaannya, selokan tempat pemasangan sistem harus menjorok ke bawah. Dimensi selokan dibatasi dengan kedalaman 50 cm dan lebar 50 cm, dan pembatasan sensor dengan berat sebesar 2 kg. Untuk prinsip kerjanya, air selokan yang membawa sampah akan mengalir, lalu saat mencapai titik sistem penangkap sampah, sampah akan tersaring oleh penyaring sampah. Penyaring sampah akan dilengkapi sensor berat yang akan aktif saat berat sampah yang terkumpul mencapai berat tertentu. Sensor berat ini akan mengaktifkan sistem penangkap sampah, mengangkat penyaring sampah yang terpasang dengan engsel, kemudian memindahkan sampah ke tempat yang telah disiapkan untuk menampung sampah. Kemudian ini adalah visualisasi desainnya yang bisa dilihat pada gambar. Oke, selanjutnya pada alat dan bahan. Yang pertama pada alat kami menggunakan las, kedua solder, ketiga obeng. Kemudian pada bahan, yang pertama besi galvani karena mudah dicari, terjangkau, dan anti karat. Yang kedua kawat ram galvanis karena anti karat dan bahannya juga kuat. Yang ketiga load cell yaitu sebagai sensor dengan sistem membaca berat. Yang keempat katrol sebagai sistem pendukung tali. Yang kelima Arduino mengendalikan sistem dan memproses data. Yang keenam Scrub alasannya itu mengunci dan memperkuat prototipe. Yang ketujuh servomotor yang berguna sebagai pemutar sistem. Yang kedelapan kabel, alasan digunakan kabel menghubungkan perangkat elektronik yang terpasang. Yang ke-9 bata plasteran yaitu sebagai pondasi untuk penyaring. Yang ke-10 engsel sebagai efisiensi dari penyaring. Yang ke-11 cor beton. Alasan itu komponen pondasi sistem perancangan. Selanjutnya pada alat dan bahan. Yang pertama pada bahan kami menggunakan besi galvanis. Yang kedua kawat rem galvanis. Yang ketiga load cell. Yang keempat katrol. Yang kelima Arduino. Yang keenam skrup. Yang ketujuh servomotor. Yang kedelapan kabel. Yang ke-9 bata plasteran. Yang ke-10 engsel. Dan yang ke-11 cor beton. Kemudian pada alat, yang pertama kami menggunakan las, yang kedua solder, dan yang ketiga set obeng.
Ya, untuk bagian selanjutnya mengenai perkiraan biaya atau RAB dari alat yang kami desain, biayanya sendiri dibagi menjadi 4 kategori, mulai dari kebutuhan bahan, alat, biaya perancangan, dan biaya operasional dan maintenance. Dimulai dari kebutuhan bahan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk membangun alat yang kami desain diperlukan bahan-bahan seperti besi galvalum hingga cor beton, dengan total biaya yang diperlukan mencapai Rp15.739.800. Untuk kebutuhan alat sendiri, kami membutuhkan alat-alat seperti las, solder, dan obeng dengan total biaya yang diperlukan mencapai Rp1.675.000. Lalu selanjutnya yaitu biaya perancangan, yaitu jasa proyek manajer, jasa konsultan, upah pekerja, serta biaya lain-lain dengan total biaya yang diperlukan mencapai Rp11.500.000. Lalu kategori biaya yang terakhir yaitu biaya operasional dan maintenance melibatkan biaya listrik, upah pekerja atau operator, dan biaya maintenance dengan total biaya yang diperlukan sebesar Rp2.550.000. Untuk menyimpulkan RAB dari alat yang kami desain, untuk membangun satu alat yang kami desain dibutuhkan keseluruhan biaya sebesar Rp31.464.800. Selanjutnya ada kelebihan, yaitu jaring penyaring sampah memiliki dimensi yang kecil sehingga semakin banyak sampah yang dapat terkumpul, efisiensi waktu dengan sistem kerja alat yang terotomasi, sistem tahan lama, maintenance yang dibutuhkan relatif singkat, meminimalisir sampah yang lolos ke sungai, pemeliharaan yang dibutuhkan sederhana, ramah lingkungan, serta tidak membutuhkan ruang untuk pemasangan yang luas. Selanjutnya ada kekurangan, yaitu kerja sistem perangkap sampah bergantung pada aliran air di selokan, sampah yang terkumpul di dalam tempat penampungan harus dipindahkan secara manual, sensor berat akan otomatis mengikuti berat yang ditimbulkan oleh air yang mengalir, tempat penampungan sampah yang terbatas, dan perlu dilakukan pemeliharaan setiap beberapa hari sekali, khususnya untuk menangani sampah basah yang mungkin tersangkut di sistem. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme kerja alat. Pertama-tama, sampah akan mengalir pada saluran air atau drainase warga. Selanjutnya, sampah akan masuk ke area pintu yang berensel. Sensor yang ada pada area pintu berensel tersebut akan mengukur berat sampah hingga mencapai 2 kg. Jika berat sampah belum mencapai 2 kg, sampah akan terus tertumpuk hingga beratnya mencapai 2 kg. Jika berat sampah sudah mencapai 2 kg, Arduino akan mengolah sinyal input sehingga menghasilkan output berupa penarikan pintu berensel. Akibat pintu yang naik, sampah akan tersapu ke tempat penampungan sementara. Plastik sekali pakai atau wadah penampungan sementara yang terbuat dari kawat yang berisi sampah pada area penampungan sementara dapat diambil oleh operator. Lalu, mekanisme kerja alat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tugas besar pengantar rekayasa dan desain, dan berikut merupakan video animasi kami. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang sangat urgent, terutama di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang keempat terbanyak di dunia, limbah yang dihasilkan dari penduduk juga memiliki jumlah yang banyak dan tentunya berdampak pada kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, kami membuat sistem penyaring dan penampung sampah di selokan yang kami beri nama Pepes. Sistem kami bekerja di selokan yang kami tinjau pada lokasi di depan Jalan Taman Brawijaya, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sistem kami terdiri dari 5 fitur utama, yaitu pintu penyaring, wadah penampung sampah, sensor berat, katrol dan tari, dan terowongan air. Dengan spesifikasi sebagai berikut. Mekanisme kerja sistem kami adalah sampah yang berada di selokan yang berasal dari limbah warga sekitar akan mengalir. Nah, dan sampah tersebut kemudian akan memasuki pintu penyaring, dan pintu penyaring tersebut sudah dilengkapi dengan sistem sensor berat. Ketika sensor berat telah mendeteksi berat 2 kg di atas frame, maka katrol dan tali akan menarik sehingga sampah tersebut akan ditampung di wadah penampung sementara. Sedangkan air akan menuju terowongan alir dan mengalir ke daerah drainase yang memiliki debit air lebih besar. Sampah tersebut akan ditampung sampai kapasitas wadah penampung sudah maksimal, barulah sampah tersebut akan diambil secara manual oleh pekerja.